Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Mr. Laogi. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang pengelolaan pengguna atau user pada LMS Moodle. Agenda kita pada kali ini yang pertama adalah menambahkan pengguna atau user yang terdiri dari menambahkan pengguna per orang, menambahkan pengguna berkelompok, mengubah status pengguna menjadi admin. Yang kedua adalah membuat kategori pelatihan dan kelas pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan peserta pelatihan dalam kelas pelatihan yang terdiri dari menambahkan peserta per orang, menambahkan peserta per kelompok atau kohor, mengeluarkan peserta dari kelas pelatihan. Dan yang terakhir adalah menghapus pengguna atau user dari LMS secara permanen. Materi kita yang pertama adalah menambahkan pengguna user di LMS kita. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan LMS yang telah dibuat sebelumnya, sbppkmakassar.or.id. Merubah bahasanya terlebih dahulu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita login atau masuk dalam LMS kita. Kemudian masukkan nama pengguna, tentu dalam hal ini adalah sebagai admin. Setelah muncul homepage-nya, terlebih dahulu kita masuk di menu administrasi situs. Agenda pertama kita kali ini adalah menambahkan pengguna secara perorangan. Setelah muncul menu administrasi situs, kita klik pengguna, kita klik menu tambah pengguna baru, kemudian masukkan nama pengguna. Saya contohkan di sini pengguna 1. Kemudian masukkan passwordnya. Dalam memasukkan password ada 3 unsur. Yang pertama huruf kapital, angka, dan yang ketiga adalah tanda baca. Kemudian masukkan nama depan, masukkan nama akhir, masukkan email. Jadi nama depan, nama akhir, alamat email itu harus diisi. Setelah itu klik menambah pengguna. Sekarang pengguna 1 orang sudah ditambahkan. Itulah cara menambahkan pengguna atau user secara perorangan. Sekarang yang kedua adalah menambahkan pengguna secara berkelompok. Caranya adalah terlebih dahulu kita menginputkan nama pengguna dalam bentuk Excel. Di baris pertama ada username, password, first name, last name, email. Judulnya tidak boleh salah penulisan atau salah pengetikan. Di sini saya misalkan pengguna 1. Tadi sudah ada pengguna 1, sekarang saya buka pengguna 2. Ingat untuk membuat passwordnya memenuhi 3 unsur. Yang pertama huruf kapital, kemudian angka, dan yang ketiga adalah tanda baca. Kemudian first name saya copy saja dari username, last name juga seperti itu. Jadi emailnya sama, saya ambil dari username. Setelah itu kita save as, kemudian kasih nama file, kemudian tentukan extensionnya atau jenis filenya adalah CSV, delimited. Ya. Di save, pilih yes, kita kembali ke LMS kita. Jadi kita klik kembali administrasi situsnya, kemudian pilih pengguna, kemudian upload pengguna, kemudian klik choose file, upload file, kemudian choose file. Ingat nama filenya tadi yang kita sudah buatkan dalam format CSV. Kemudian open, kemudian upload this file, kemudian upload pengguna. Ya,
Ini sudah berhasil. Kita tambahkan pengguna baru secara berkelompok, ada 6 orang langsung. Setelah itu diklik upload pengguna. Kemudian klik lanjut. Langkah selanjutnya adalah mengubah status pengguna menjadi seorang admin. Caranya adalah kita klikkan pengguna, kemudian kita klik perizinan, kemudian kita klik administrator situs, kemudian cari pengguna. Misalnya pengguna 1 kita mau jadikan sebagai seorang admin, kita blok, kemudian klik tambah, lanjut. Ya, sekarang pengguna 1 sudah menjadi seorang admin. Mengubah status pengguna menjadi admin kita sudah lakukan. Kemudian selanjutnya membuat kategori pelatihan dan kelas pelatihan. Caranya adalah kita klik administrasi situs, kemudian klik kursus, kemudian tambah atau ubah kursus, kemudian buat kategori pelatihan terlebih dahulu. Karena sudah ada beberapa kategori, kita tinggal memilih salah satunya. Misalnya kita pilih pelatihan teknis kesehatan kategorinya. Kemudian di sebelah kanan ada buat kursus baru. Kemudian buat nama lengkap kursusnya, misalnya Nusantara Sehat. Kedua, bagian ini harus diisi. Tanda merah itu artinya wajib diisi. Yang lainnya opsional. Kemudian tanggal mulai kursus kita tentukan tanggal 27 Juni 2020 sampai misalnya tanggal 30 Juni 2020. Kemudian nomor ID kursus, kita kasih NSI 8. Nama kursusnya atau nama pelatihannya mau dikasih gambar, silahkan. Kita klik gambar filenya, kemudian pilih choose file. Misalkan saya pilih gambar yang ini, kemudian upload file. Setelah itu kita simpan dan kembali. Sekarang pembuatan kategori pelatihan dan kelas pelatihan sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan peserta pelatihan ke dalam kelas pelatihan. Yang pertama adalah menambahkan peserta secara perorangan. Caranya kita pilih beranda situs, kemudian kita pilih pelatihan yang baru dibuat tadi, yang ini. Kemudian kita klik peserta, kemudian kita enroll user. Kemudian kita tambahkan peserta baru secara perorangan. Kita cari pengguna. Di sini banyak pengguna, kita tambahkan saja pengguna 1 atau pengguna 2. Tadi sudah pengguna 1 itu sudah jadi admin, sekarang pengguna 2. Kemudian menentukan pengguna tersebut di dalam pelatihan. Kita pilih siswa terlebih dahulu, kemudian enroll, select user. Nah, untuk pelatihan tersebut NSI 8 sudah ada pesertanya sebanyak 1 orang. Langkah selanjutnya adalah menambahkan peserta secara berkelompok atau kohor.
Caranya administrasi situs, kita klik pengguna, kemudian kita klik kohor. Kemudian kita tambah kohor baru. Kemudian nama kohornya adalah peserta NSI 8. Kita langsung simpan saja perubahan. Maka di sini peserta NSI 8 sudah muncul. Dengan mengklik gambar berikut untuk menambahkan penggunanya, pesertanya. Kemudian cari semua nama pengguna. Misalnya pengguna 2 sampai pengguna 6 kita masukkan, klik tambah, maka pengguna 2 sampai 6 akan dimasukkan sebagai pengguna sekarang. Setelah itu kembali ke kohor, kita lihat. Nah, peserta NSI 8 sudah ada 5 orang. Kemudian kita kembali ke beranda situs, pilih kembali Nusantara Sehat Angkatan 8, kemudian pilih peserta. Karena tadi pesertanya baru 1 orang, sekarang kita tambahkan peserta kembali secara berkelompok. Di sini bukan lagi pilih yang ini, akan tetapi yang dipilih adalah select cohort. Select cohort. Kemudian nama cohornya tadi adalah peserta NSI 8 yang ini. Setelah itu kita tentukan statusnya. Karena statusnya adalah siswa, kita pilih siswa. Langsung klik enroll. Ya, maka semua pengguna yang di enroll tadi akan bergabung di pelatihan Nusantara Sehat Angkatan 8. Sekarang mengeluarkan peserta dari kelas pelatihan. Ini caranya. Jadi kembali ke beranda situs, kemudian pilih nama pelatihannya, pilih peserta kembali, kemudian tentukan peserta pelatihan yang akan dikeluarkan. Misalnya pengguna 2 saya akan keluarkan, maka kita hapus dari pendaftaran kursus. Untuk menu ini kita mengeluarkan saja dari kelas, akan tetapi dia tetap berstatus sebagai pengguna LMS. Berarti bukan dihapus dari LMS. Kita klik saja ini untuk mengeluarkan dia dari peserta pelatihan Nusantara Sehat Angkatan 8. Ya, sekarang pengguna 2 sudah hilang. Kemudian saya tambahkan sebelum kita lanjut, kita akan menghapus nama pelatihan yang sudah dilaksanakan. Misalnya nama pelatihan Nusantara Sehat Angkatan 8 kita mau hapus. Caranya kita klik administrasi situs, kemudian kita klik kursus, kemudian kita klik tambah atau ubah kursus atau manajemen kursus. Kemudian kita klik dulu kategorinya, dia masuk dalam kategori apa. Tadi kita masukkan dia sebagai kategori pelatihan teknis kesehatan. Kemudian di sini muncul Nusantara Sehat Angkatan 8. Kita klik nama pelatihan tersebut.
atau langsung klik hapus. Berarti semua peserta pelatihan yang ada dalam pelatihan tersebut akan juga ikut keluar. Tapi haknya sebagai pengguna masih tetap ada di LMS. Kita coba hapus. Ini ada konfirmasi hapus. Ya, kita lanjut, klik lanjut. Kita cek keberadaannya dengan beranda situs, klik beranda situs untuk menampilkan semua pelatihan yang ada. Maka pelatihan Nusantara Sehat Angkatan 8 itu secara otomatis akan hilang. Kemudian selanjutnya adalah ini materi terakhir kita untuk kali ini atau tutorial ini adalah menghapus pengguna atau user dari LMS secara permanen. Caranya adalah klik kembali administrasi situs, kemudian klik pengguna, kemudian klik bulk user action. Kemudian kita cari nama pengguna yang akan dihapus. Tadi kita kasih nama semua pengguna. Klik add filter untuk memfilter sesuai dengan pencarian yang kita gunakan. Nah, di sini nampak semua pengguna, semua nama-nama user tadi dengan kategori pengguna akan muncul di sini. Kemudian kita add to selection. Maka dia akan muncul di sebelah kanan. Setelah muncul di sebelah kanan yang ini, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Karena kita mau hapus, berarti kita pilih menu hapus. Jadi kita klik hapus, kemudian go atau maju. Ini konfirmasi, kita iya saja. Sekarang yang tinggal adalah pengguna satu, karena memang pengguna satu itu adalah seorang admin. Saya kira demikian tutorial kita kali ini. Salam dari saya, Mr. Laugi. Jangan lupa kunjungi terus channel Mr. Laugi untuk mengikuti tutorial-tutorial berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.